Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kelas TK bersama Pak Oki. Ya, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali materi pekan ini, yaitu berkenaan dengan apa? Ada yang tahu anak-anak? Ya, kemarin kita tugasnya tentang menyisipkan gambar di Microsoft Word. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan materi sekaligus mempraktekkan nanti bagaimana kita bisa menyisipkan tabel dan grafik di Microsoft Word. Luar biasa banyak ternyata penggunaan Microsoft Word, bisa apa saja kayak gitu ya. Kemarin sudah menyisipkan gambar, bagaimana mengatur style gambarnya, recolornya. Sekarang kita akan menyisipkan tabel dan grafik di aplikasi Word. Cara seperti apa? Simak video kali ini. Ya, seperti biasa, ini yang nantinya akan anak-anak praktekkan ya, mengenai pembuatan tabel dan juga grafiknya dari ketentuan yang nanti Bapak akan jelaskan kayak gitu. Tapi sebelum itu buka terlebih dahulu anak-anak LKS-nya halaman 36 sampai dengan 38 ya. Sambil dilihat, sambil lihat tutorial Pak Oki. Kemudian bagaimana cara akhirnya anak-anak bisa membuat tabel dan grafik seperti ini di Microsoft Word. Caranya seperti biasa, kita buka lembar kerja baru, new, blank dokumen. Kemudian langkah pertama yaitu adalah klik insert ya. Klik tab insert, kemudian pilih icon table di sini, sebelah sini. Kemudian bisa anak-anak atur jumlah kolom dan selnya ya. Misalkan Bapak menggunakan kolom 4 dengan sel sebanyak 5 ya. Jangan terbalik ya, kolom itu adalah yang vertikal, ke arah vertikal, kemudian sel itu baris itu yang memanjang ya. Bisa kita geser-geser saja sesuai ketentuan kalian. Tapi posisikan pointernya pada garis batasan sel dan kolom. Tinggal ditarik, atur ya. Misalkan kita ketik terlebih dahulu nomor, kita ingin membuat ini ya, tabel jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD Secukemekar berapa banyak sih ya. Misalkan kelas 1 kelasnya, kemudian jumlah total, kemudian jumlah per jenis kelamin ya, seperti ini. Nah, misalkan kita butuh tambahan kolom, ternyata di sini kolomnya ada 1 2 3 4 5, sedangkan kolom di sini 1 2 3 4. Cara menambahkan kolomnya seperti apa? Klik, arahkan pointernya, pointernya ataupun mouse-nya ke arah sini. Nah, ujung kanan paling atas ini akan muncul tanda plus. Nah, tinggal diklik, dia akan menambahkan kolom. Ataupun cara kedua adalah klik tabelnya, kemudian ke layout, pilih insert right ya. Misalkan di sini Bapak arahkan insert right, dia akan menambahkan kolom di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ataupun insert left, akan sebelah kiri. Kalau mau menambahkan selnya, itu pilih insert below. Nah, ataupun insert above, ke atas. Bisa ya cara menambahkan ataupun menambahkan kolom ataupun menambahkan selnya. Kalau mau menghapus, klik saja kolomnya, di drag, kemudian backspace. Nah, langsung kehapus. Selnya juga bisa, selnya klik blok, sel yang ingin dihapus, klik backspace pada keyboard. Nah, kemudian pilih OK, akan terhapus. Kalau menambahkan selnya, klik bawahnya. Bisa ya. Nah, setelah anak-anak buat seperti ini, kemudian misalkan di sini laki-laki, kita batasin, kemudian di sini perempuan seperti ini. Nah, ternyata di keterangan jumlah jenis kelamin terpisahkan oleh kolom. Cara menggabungkannya seperti apa biar rapi? Klik blok, kemudian klik layout, kemudian pilih merge cell untuk menggabungkan sel. Nah, seperti ini dia akan tergabung tanpa terpisah oleh garis dari kolom ataupun selnya ya. Bisa ya. Kemudian tinggal anak-anak isi, dilanjutkan sampai dengan seperti ini. Datanya bisa diambil dari mana? Bisa minta ke wali kelas masing-masing ataupun ke Bu Dinda langsung.
seperti itu ya. Itu cara membuat tabel. Kemudian kita cara mengatur style tabelnya, ternyata bisa juga. Klik tabelnya, pilih desain. Nah, di sini table style, pilih yang anak-anak ingin buat, misalkan warna biru, hijau, oranye, hitam, dan sebagaimananya ya. Atur sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Selanjutnya, cara kedua, bagaimana kita membuat grafik. Ternyata membuat grafik dan tabel bisa juga di Word. Caranya seperti apa? Ya bisa ya, tabelnya ya. Nah, sekarang kita grafik, pilih insert sama tadi. Kemudian pilih icon chart ya, chart. Kemudian kita ingin membuat diagramnya itu ataupun grafiknya, kita pakai diagram batang terlebih dahulu ya, yang bentuknya seperti batang. Misalkan saya pilih yang 3D aja biar enak dilihatnya. Maka dia akan memunculkan sebuah batang diagram dari format Word-nya secara langsung. Nah, ini bisa kita edit sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan, seperti itu. Misalkan ini juga pun dia akan terhubung dengan Excel langsung ya. Kita ini terdapat 3 kolom, berarti nanti ada 3 batang yang akan terinput. Kemudian ada 4 kategori ya, ada perbagian 4-nya. Nah, sekarang kita ingin ubah datanya yang tabel tadi ke dalam diagram. Misalkan di sini adalah jumlah siswa. Kemudian di sini kelas 1. Nah, tinggal anak-anak ketik aja ya, kelas 2. Ataupun copy langsung bisa kayak gitu. Kelas 3. Kelas 4. Dan seterusnya sampai kelas 6A ya. Misalkan di sini Bapak isi 21 jumlahnya. Ini misalkan 14. Ini jumlah kelas 3 adalah 30. Ini kelas 4 ada 21. Nah, maka secara otomatis di Word itu pun akan otomatis diagramnya akan berubah sesuai dengan jumlah yang sudah kita buat di Excelnya. Nah, ini kita hapus saja kolom 2 ini karena tidak kita butuhkan. Nah, seperti ini kita hapus. Nah, maka di dalam tabel ini dia akan mengikuti jumlahnya. Kelas 1 sebanyak 21, kelas 2 sebanyak 14 ya, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ini untuk membuat jumlah siswa menggunakan diagram batang. Kemudian cat titelnya bisa kalian ketik, judul diagramnya adalah jumlah siswa SDS Kuncup Mekar, misalkan seperti ini ya, bisa ya. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita hapus juga nih. Kita ubah stylenya. Klik diagramnya, kemudian akan muncul langsung cat stylenya di desain, tab desain. Nah, anak-anak pilih mau seperti apa, kayak gitu ya. Terserah anak-anak. Kemudian kalau mau mengganti angkanya, datanya, klik edit data. Dia akan langsung otomatis ke Excel yang dituju. Nah, seperti ini. Misalnya kelas 2 diubah aja jadi 20. Nah, maka dia akan otomatis akan berubah di Word-nya ya. Bisa ya. Selesai ya cara membuat tabel dan bentuk diagram batangnya. Kemudian jangan lupa kasih nama, kemudian di save ya. Itu ya. Harapannya anak-anak bisa mengerjakannya nggak bosan-bosan. Sangat menarik sebenarnya, menyenangkan belajar TIK, apalagi praktek langsung di komputer ya. Selamat mengerjakan. TIK itu mudah dan menyenangkan. Iya, pasti mudah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.